Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali dengan saya Bu Fuji dalam mata pelajaran fikih. Hari ini kita akan belajar tentang materi najis dan tata cara toharohnya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke materi najis dan tata cara toharohnya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian najis. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis najis. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam najis menurut klasifikasinya. Yang keempat, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kalian harus mengetahui tentang pengertian najis. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara sehingga menyebabkan tidak sahnya ibadah. Jadi, ketika kalian terkena najis, maka tidak sah jika melakukan ibadah. Sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu dengan menyebutkan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama yaitu najis mughaladah atau najis berat. Apa pengertian dari najis mughaladah? Najis mughaladah adalah najis berat yang disebabkan oleh air liur anjing atau babi. Dan bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan najis mughaladah yaitu dengan dibasuh air sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan debu. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau bisa disebut juga dengan najis menengah. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2. Di antaranya, yang pertama adalah najis mutawasitoh hukmiyah. Apa itu najis mutawasitoh hukmiyah? Yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada bau, rasa, maupun wujudnya. Contohnya, bekas air kencing atau miras. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh ainiyah. Apa itu najis mutawasitoh ainiyah? Yaitu najis yang masih ada wujud, bau, maupun rasanya. Misalnya berbagai macam kotoran hewan, bisa kotoran ayam dan kotoran hewan yang lainnya. Selanjutnya, bagaimanakah cara mensucikan najis hukmiyah dan ainiyah? Yang pertama, cara mensucikan najis hukmiyah. Gimana caranya? Yaitu dengan cara disiram dengan air di atas najis tersebut. Lalu, bagaimana cara mensucikan najis ainiyah? Cara mensucikan najis ainiyah yaitu disiram dengan air sampai hilang wujud, bau, dan rasanya, kecuali jika najis tersebut sangat sulit untuk dihilangkan. Najis yang ketiga yaitu najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Yaitu najis yang berasal dari air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI dan
berusia belum genap 2 tahun. Lalu, bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Cara mensucikannya yaitu cukup memercikan air pada benda yang terkena najis. Demikianlah anak-anak materi tentang najis dan tata cara toharohnya. Setiap hari pasti kalian menemui peristiwa-peristiwa yang menyebabkan najis. Untuk itu materi ini sangat penting dan perlu kalian pahami benar. Semoga saja dengan materi najis dan tata cara toharohnya ini bisa bermanfaat sekali untuk anak-anak semua. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.